A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik, saya Nasaruddin, penyelenggara acara ini yaitu Grup Safety and Friend for Allah dan FIKP Unhas, menyampaikan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustadz Ahmad Abdul Hayyid MA dan semua hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kitab hadis Bukhari, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-17. Dan materi kita pada hari ini insya Allah yaitu hadis nomor 35. Dan bagi teman-teman atau seluruh hadirin yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube yang akan kami sebar melalui via room chat. Seperti biasa, kajian kita akan diisi oleh Ustadz selama 60 menit berupa sesi materi. Setelah itu dilanjut dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Untuk kelancaran penyampaian materi selama 60 menit, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua speaker, kecuali speaker Ustadz dan moderator. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Al-Ustadz untuk memulai materi kita pada hari ini. Tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda' layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa salawatullahi alaihi wa salamuhu ala ashabihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih saja tak pernah henti-hentinya memberikan karunia nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bertemu kembali pada majlis ini untuk menghadiri salah satu kajian rutin untuk mengkaji atau memperdalam pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan yang kedua dan merupakan majlis yang ke-17 untuk kajian hadis, tapi bagi saya ini adalah bagian yang kedua, pertemuan yang kedua. Dan pembahasan kita masih pada kitab yang kedua dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu membahas tentang al-iman, yaitu Kitabul Iman. Dan ini adalah bab yang ke-26. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas bab yang ke-25, yaitu tentang menghidupkan malam Lailatul Qadar, bagian dari iman. Nah, pada kajian kali ini kita akan melanjutkan hadis selanjutnya atau bab selanjutnya, yaitu bab yang ke-26 adalah tentang jihad
bagian dari iman. Pada kajian yang lalu kita sudah menyinggung beberapa hal. Di antaranya adalah tentang keutamaan menuntut ilmu dan juga tentang definisi iman, bahwasanya iman itu ada 3 rangkaian yang saling berkaitan, di mana apabila salah satunya hilang, maka ada hukum-hukum tertentu yang bisa jatuh pada diri kita. Kita katakan bahwasanya iman adalah sebuah ikrar, sebuah keyakinan yang ditanamkan dalam hati, kemudian diucapkan melalui lisan kita, dan diamalkan melalui anggota badan kita. Itu adalah iman. Jadi tidak hanya sebuah keyakinan saja tanpa diucapkan atau tanpa diamalkan. Jadi keyakinan, ucapan, jadi hati, jadi 3 berkaitan, hati, kemudian lisan, dan perbuatan atau pelaksanaan dalam kehidupan kita. Jadi ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Di mana apabila hanya keyakinan saja, hanya ada dalam hati saja, tanpa diucapkan melalui lisan dan tanpa diucapkan melalui lisan, maka itu masih dihukumkan kafir. Belum dihukumkan seorang muslim, karena dia belum mengucapkan syahadat an la ilaha illallah. Begitu juga apabila dia hanya mengucapkan saja syahadat an la ilaha illallah, bahkan mengamalkan, akan tetapi tidak ditanamkan atau tidak ada ikrar dalam hati, maka itu adalah seorang yang munafik. Dan ini juga banyak pada zaman Rasulullah, sehingga mereka murtad setelah meninggalnya atau wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang bab selanjutnya, yaitu tentang jihad, bagian dari iman. Tapi sebelumnya saya meminta kepada siapa saja dari yang hadir di majelis ini, kalau bisa membaca, saya minta 1 orang untuk membaca bab selanjutnya, jadi hadis dan terjemahannya. Ada yang bisa? Sebelum kita melanjutkan. Atau hostnya? Mas, saya bisa, Ustaz. Akh Nasaruddin. Ya, bisa, Ustaz. Silakan, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Harami ibnu Hafsin qala haddatsana Abdul Wahidi qala haddatsana Umaratu qala haddatsana Abu Zur'ata bin Amri bin Jaririn qala sami'tu Aba Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiyatun birasuli an urji'ahu bimana lamin ajrin au ghaniyamatin au udkhilahul jannata walaula. Maaf Ustaz, karena jaringan lagi kurang baik. Oh iya, enggak kedengaran tadi. Wa udkhilahul jannata walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wala wadidtu anni uqtalu fi sabilillahi summa uhya summa uqtalu summa uhya summa uqtalu. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Harami bin Auf berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Umarah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah menjamin orang yang keluar atau berperang di jalannya
Tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena iman kepadaku dan membenarkan para rasulku untuk mengembalikannya dengan memperoleh pahala atau gonimah atau memasukkannya ke surga. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, tentu aku tidak akan duduk tinggal diam di belakang Syariah, pasukan khusus, dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di jalan Allah, lalu aku dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, lalu aku dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi. Masya Allah, jazakallah khairan. Jadi babul jihadu al-jihadu minal iman. Jadi bab al-jihadu minal iman. Yaitu bab yang menjelaskan tentang jihad bagian adalah merupakan bagian dari iman. Jadi bab ini seirama dengan bab yang sebelumnya adalah salah satu bentuk. Jadi kita pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwasanya Imam Bukhari itu sangat teliti dalam meletakkan setiap bab pada di dalam kitab tersebut. Jadi ini juga adalah merupakan bantahan, bab ini juga merupakan bantahan bagi sekelompok kaum yang mengatakan bahwasanya keimanan itu cukup hanya dengan hati saja, tanpa artinya tidak berpengaruh perbuatan atau amalan-amalan sehari yang kita lakukan itu tidak ada pengaruhnya. Nah, ini bab ini juga merupakan bantahan terhadap pemahaman tersebut, bahwasanya semua amalan ibadah yang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk dari iman kita. Jadi ini juga al-jihadu bagian dari iman. Jadi jihad adalah salah satu bentuk bagian dari iman. Jadi pada hadis yang lalu kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, al-imanu bid'un wasittuna. Jadi iman itu mempunyai lebih dari 60 bagian. Wal haya'u minal iman. Dan salah satu bentuk iman adalah rasa malu. Di riwayat yang lain, a'laha la ilaha illallah. Jadi bentuk iman atau amalan iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza minat tariq. Kemudian yang paling rendah iman adalah, bentuk iman yang paling rendah adalah menghilangkan duri-duri atau penghalang yang berada di jalanan yang biasa kita lalui. Nah, ketika kita melihat bab ini, kan, sudah terlihat bahwasanya yang dibahas adalah tentang jihad. Nah, tentang jihad. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari konteks bab ini. Tapi kita tidak akan secara detail, saya akan hanya memberikan sedikit gambaran saja. Jadi pada bab ini ada bentuk balaghah juga ya, bentuk balaghah. Kenapa? Karena di sini dikatakan al-jihadu minal iman. Bahwasanya jihad itu adalah bagian dari iman. Padahal dari segi makna jihad adalah suatu istilah ya, suatu istilah. Bukan jihadnya yang bagian dari iman, tapi keluar untuk berjihad itulah bagian dari iman. Kan seperti itu. Jadi yang mana bagian dari iman adalah keluar berjihad, bukan jihad itu. Bukan jihad itu. Jadi bahasanya al-khuruju minal jihad minal iman. Keluar untuk melaksanakan jihad itu adalah salah satu bentuk iman. Jadi itu adalah salah satu bentuk balaghah dalam dalam bab ini. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, Haddatsana Harami bin Hafsin, bahwasanya Harami bin Hafs menceritakan kepada kami, qala, dia berkata, haddatsana Abdul Wahid, bahwasanya Abdul Wahid menceritakan kepada saya, qala haddatsana Umarah, dia berkata Umarah menceritakan kepada kami, qala haddatsana Abu Zur'ah ibnu Amrin ibnu Jarir, bahwasanya Abu Zur'ah ibnu Amr ibnu Jarir
menceritakan kepada saya, dia berkata, sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu wa 'anis sahabati ajma'in, bahwasanya saya mendengar Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi mereka yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yukhrijuhu illa imanun bi, dia tidak keluar untuk berjihad kecuali benar-benar karena iman kepadaku, wa tasdiqun birusuli, dan juga iman kepada para rasul-rasulku, an urji'ahu bima nala min ajrin. Nah, sekarang apa yang Allah berikan, apa yang Allah jamin kepada mereka yang keluar berjihad di jalan Allah, di sini disebutkan ada 3. Yang pertama, an urji'ahu bima nala min ajrin, dia saya akan kembalikan dengan pahala yang besar, dia membawa pahala yang besar, au ganimatin, atau dia kembali dengan membawa ganimah, harta rampasan perang, au udkhilahul jannah, ataukah saya masukkan dia ke dalam surga jika dia gugur dalam perang. Wa ula an asyqa ala ummati, andai saja saya tidak memberatkan atau tidak berat bagi umatku, maka adtu khalfa sariyah, saya tidak akan pernah meninggalkan perang satupun. Artinya saya tidak akan pernah duduk atau tertinggal dari sekelompok prajurit. Lawala wadittu, dan saya akan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berharap, anni uqtalu fi sabilillah, ketika saya berperang, saya gugur di medan perang di jalan Allah, di jihad. Summa uhya, kemudian saya dihidupkan kembali. Summa uqtal, kemudian saya gugur lagi, saya mati lagi di medan perang. Summa uhya, kemudian saya dihidupkan kembali. Summa uqtal, kemudian saya dimatikan lagi, artinya saya mati lagi. Nah, sekarang kita membahas ketika kita berbicara tentang hadis sebagaimana yang lalu, berarti kita melihat dari 2 sisi, bahwasanya hadis itu ada dua bagian. Bagian yang pertama disebut apa? Disebut sanad, dan bagian yang kedua disebut matan. Apa itu sanad? Sudah kita singgung juga bahwa sanad adalah rentetan para perawi. Apa itu perawi? Adalah mereka yang meriwayatkan hadis. Mulai dari muallif, mulai dari sahibul kitab, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan apa? Itu dikatakan sanad. Itu dikatakan sanad atau al-isnad. Jadi di sini perawinya yang mana? Perawinya Harami, Abdul Wahid, Umarah, Abu Zur'ah, dan Abu Hurairah. Jadi sama seperti sebelumnya, ada 5 perawi yang memperantarai antara Al-Imam Al-Bukhari sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda dari yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya kita dapati ada istilah an, katakan an fulan, jadi an Abi Hurairah, anil A'raj, an Abi Hurairah. Kalau di sini salah satu keistimewaan sanad ini, ada at-tahammul. Jadi dalam ilmu hadis, ya, saya memberikan gambaran. Dalam ilmu hadis ada alat-alat atau kalimah yang digunakan untuk meriwayatkan hadis. Jadi ada istilah, ada watut tahammul. Jadi di sini mengatakan haddasana, semua yang mengatakan haddasana itu menunjukkan bahwasanya benar-benar dia bertemu langsung dengan perawi atau syekhnya dan mendengar langsung. Jadi tidak ada yang menggunakan an. Tapi semua mengatakan haddasana, menceritakan kepada saya secara langsung, haddasana. Maksudnya. Jadi perawi yang pertama Harami ibn Hafsin. Selintas ketika kita melihat ini seakan-akan ini adalah nisbah.
Seperti katakan kalau kita di luar negeri itu biasa ketika dia tidak tahu nama cuma memanggil ya Indonesia, Malaysia, hanya menyebutkan itu adalah nisbah. Jadi ada yaun nisbah. Ini seakan-akan dari segi zahirnya haramiyun, seakan-akan itu bukan nama, tapi ini adalah nama asli bukan nisbah. Di Harami ibn Habsin, kemudian haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Umarah, qala haddatsana Abu Zur'ah. Jadi nama, kemudian kunyah Abu Hurairah juga kunyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu faedah dari syarat ini ada nama, ada kunyah. Dari pertemuan yang lalu ada nama, ada laqab dan ada kunyah. Qala sami'tu Aba Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dikatakan sanad. Jadi ingat bahwasanya ini namanya sanad. Jadi rentetan perawi mulai dari sahibul kitab Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diistilahkan dalam ilmu hadis disebut dengan al-isnad. Kemudian masuk pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari hadis adalah matan, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berbicara tentang hadis marfu. Jadi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala intadaballahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin. Jadi kata intadaba itu banyak maknanya di riwayat lain dan juga banyak riwayat-riwayat yang lain. Di riwayat lain mengatakan dengan lafaz takaffala, ada juga tadammana, tapi semuanya bermakna satu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin ataukah memberikan pahala secara cepat atau tidak tidak mengakhir-akhirkan, artinya mendahulukan pahala dan menjamin liman kharaja fi sabilihi, bagi mereka yang keluar di jalannya, fi sabilihi. Jadi fi sabilihi, apa yang dimaksud di sini, inilah yang diisyaratkan dalam bab tersebut, yaitu keluar untuk berjihad. Keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbicara tentang jihad, ada sedikit pembahasannya. Kita tidak akan secara panjang lebar karena sesuai manhaj yang baru, yang masukan yang baru, bahwasanya kalau bisa pembahasannya jangan terlalu meluas. Karena pada pertemuan yang lalu bab kita tidak jelaskan secara keseluruhan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan berusaha untuk meringkas-ringkas, tidak terlalu dalam. Ya, kita hanya mengenal apa itu jihad. Jadi di sini katakan bahwasanya intadaballahu liman kharaja fi sabilihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi mereka yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jihad? Apa itu jihad? Jadi jihad, kita langsung masuk pada istilah secara makna lugawi. Jadi jihad itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Itu namanya jihad. Jadi jahada. Jadi sebuah pekerjaan, suatu pekerjaan yang betul-betul dilakukan dengan sungguh-sungguh dan masyakkah dan berat, ya, bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Nah, adapun secara istilahi, secara makna istilahi syar'i itu ada dua makna. Ada yang makna khusus dan juga ada makna secara umum. Jadi ada makna khusus, ada secara umum. Nah, yang biasa kita pahami bahwasanya ketika kita mengucapkan jihad, yang langsung terbayang adalah tentang peperangan. Kita berperang melawan orang kafir. Ini adalah makna khusus. Jadi ada makna am yang lain. Jadi apa makna jihad secara khusus? Yaitu al-qitalu li'i'la'i kalimatillah azza wa jalla. Jadi sebuah bentuk peperangan untuk melawan orang kafir. Demi apa? Untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala atau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna secara khusus. Namun ada makna secara umum karena ini berkaitan dengan makna bahasanya.
bahwasanya segala bentuk perbuatan yang dilakukan secara yang dalamnya ada masyakkah, eh, ada sesuatu yang dilakukan secara sungguh-sungguh, itu adalah satu dikatakan bernama jihad. Jadi pemahaman jihad itu luas sekali, kan? Tidak terbatas hanya pada mengangkat senjata untuk melawan orang kafir. Jadi melawan orang kafir itu adalah salah satu bentuk jihad. Salah satu bentuk jihad, dan ada banyak bentuk-bentuk jihad yang lain. Dan ini sudah diisyaratkan baik dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis, kan. Dalam contohnya dalam ini makna umum ya. Bahwasanya jihad secara umum adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan, kan, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dari segi senjata saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafikin. Jadi di sini ada kufar, ada munafik. Ada kufar, ada munafik. Kita diperintahkan untuk berjihad. Kalau orang kafir berarti kita melalui peperangan, ataukah bisa juga melalui dakwah. Tapi kata selanjutnya mengatakan munafikin, bukan munafik yang menyembunyikan keimanannya. Berarti ini yang dimaksud adalah bukan jihad melalui perang, tapi bentuk melalui amalan-amalan yang lain, baik itu melalui dakwah atau menjelaskan kebenaran kepada mereka. Kemudian di ayat yang lain mengatakan walladzina jahadu fina. Nah, di sini juga menggunakan kalimat jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka semua, siapa saja yang berjihad di jalan kami. Jihad di sini maknanya luas. Baik itu menuntut ilmu atau apa saja yang dilakukan secara sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan menunjukkan jalan kami. Bahkan dalam hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Amr, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa ujahid? Ujahid? Haruskah aku berperang? Apakah apakah mesti aku pergi berperang?" Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW jawab, "Alaka abawan?" Dia mengatakan, "Alaka abawan? Apakah kamu itu punya orang tua?" Jadi dia bertanya kepada Abdullah, "Apakah orang tua kamu masih hidup? Ibu bapakmu masih ada?" Qala na'am. Ah, betul. Ibu dan bapak saya masih ada. Orang tua saya masih ada. Rasulullah mengatakan, "Fa fihima fajahid." Maka berjihadlah melalui keduanya. Artinya birrul walidain. Dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya, dan ini adalah salah satu bentuk jihad seorang anak. Ini adalah salah satu bentuk jihad. Jadi ini bukan bentuk jihad dalam bentuk peperangan, tapi ini adalah suatu amalan. Jadi birrul walidain juga dikatakan jihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makna am. Bahkan yang seorang sahabat wanita itu pernah, karena dia melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memberikan keistimewaan pada seorang lelaki, kepada kaum lelaki dengan adanya jihad. Ya, mereka selalu keluar jihad, dan jihad memiliki atau mempunyai keutamaan keistimewaan yang sangat banyak sekali yang dijanjikan oleh Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan sedikit nanti. Jadi para wanita bertanya tentang jihadnya mereka. Apakah mereka juga punya jihad? Bolehkah mereka berjihad? Rasulullah menjawab, jihadukunna al-hajj. Haji adalah jihad kalian. Jadi jihad kalian adalah melaksanakan haji. Jadi ini juga adalah salah jahid, seorang yang berjihad yang sebenarnya adalah manjahada nafsahu.
adalah orang yang berjihad melawan dirinya, artinya melawan hawa nafsunya, melalui melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itu secara umum kan. Bahwasanya jihad itu tidak terbatas pada qitalul kuffar saja, tapi bermakna umum jihad bisa saja masuk pada amalan-amalan yang lain. Kemudian poin yang kedua, setelah kita tahu bahwasanya apa makna jihad. Jadi jihad mempunyai dua makna, makna khusus dan makna secara umum. Kemudian hukum jihad. Apa hukum jihad? Nah, ketika kita mengatakan hukum jihad, yang kita bahas adalah tentang jihad yang bermakna secara khusus, yaitu melawan orang kafir, yaitu berjihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui peperangan melawan orang kafir. Jadi hukum jihad adalah fardu kifayah. Dan hadis ini juga sudah mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah tidak mengikuti semua peperangan yang ada pada zaman Rasulullah, tidak. Dia mengatakan, maka atu khalfasariyah. Andai saja saya tidak memberatkan pada umatku, maka saya tidak akan pernah tertinggal mengikuti atau ikut di dalam pasukan untuk berjihad di jalan Allah. Tapi Rasulullah meninggalkan. Jadi keadaan-keadaan tertentu Rasulullah tidak ikut. Itu menunjukkan bahwasanya hukum jihad itu bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Jadi hukum jihad adalah fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Yaitu suatu kewajiban, juga bentuk kewajiban bagi semua muslim secara umum. Akan tetapi apabila salah satu dari orang muslim sudah ada yang berdiri untuk menegakkannya, maka kewajiban kepada muslim yang lain itu sudah jatuh. Nah, itu namanya fardu kifayah. Adapun fardu ain, kalau kita kata ain berarti person, bahwasanya diwajibkan setiap person untuk melakukannya. Nah, jihad ini tidak seperti itu. Jadi jihad hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya bila ada salah satu dari umat Islam yang melakukannya, maka kewajiban itu sudah jatuh pada umat-umat atau kaum muslimin yang lain. Wa ma kana, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah. Tidaklah jangan semua pergi, kan? Jangan semua di antara kalian orang mukmin keluar untuk berjihad, jangan, kan? Tidak semuanya itu diwajibkan. Dia mengatakan, wa ma kana al-mu'minu liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu. Akan tetapi keluarlah sebagian untuk berjihad dan sebagian yang lain, yaitu apa? Salah satunya disebutkan di sini adalah liyatafaqahu fiddin. Untuk keluar untuk belajar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga menunjukkan bahwasanya jihad itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi tidak setiap person diwajibkan untuk pergi jihad. Akan tetapi dalam keadaan tertentu hukum jihad itu menjadi fardu ain. Jadi ada tiga keadaan. Jadi kita katakan tadi bahwasanya hukumnya fardu kifayah. Tapi ada tiga keadaan di mana jihad itu menjadi fardu ain. Diwajibkan untuk semua untuk berjihad. Keadaan yang pertama yaitu apabila sudah bertemu dua pasukan muslim dan pasukan kafir. Pada saat seperti ini, semua yang hadir untuk berperang pada saat itu menjadi fardu ain. Tak satu pun yang boleh meninggalkan medan perang. Jadi itu keadaan pertama. Jadi hukum jihad menjadi fardu ain apabila sudah bertemu peperangan, sudah berkecamuk, sudah bertemu antara dua kelompok muslim dan kafir. Nah, pada saat itu semua yang muslim yang ada pada peperangan tersebut menjadi fardu ain. Tidak boleh lagi ada yang mundur untuk lari dari perang. Tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Jadi apabila sudah bertemu, sudah berperang, fala tuwalluhumul adbar. Pada saat itu jangan sekali-kali untuk mundur, jangan sekali-kali untuk keluar dari medan perang. Jadi itu keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, apabila seorang musuh
datang dari luar. Datang dari luar, seperti umpamanya saat ini, seperti di Palestina, ya, di mana Israel datang untuk menyerang kaum muslimin di sana. Maka pada saat itu, penduduk Israel ini dikatakan istilah jihad difa. Ya. Jadi jihad itu ada dua, ada jihad talab, ada jihad talab, jihad difa. Ada yang kita keluar untuk memerangi orang kafir, dan ada juga bertahan, artinya kita diserang. Nah, pada saat kita diserang atau jihad difa, maka pada saat ini adalah fardu ain. Diwajibkan pada semua yang ada di tempat itu, di tempat yang diserang itu, negara itu, untuk melawan orang kafir tersebut. Jadi fardu ain pada saat itu hukumnya fardu ain. Kemudian keadaan yang ketiga menjadi fardu ain ketika imam negara tersebut atau pemimpin mengajak kita untuk berperang. Jadi ketika kita diajak ke sini, kamu berperang, pada saat itu juga menjadi fardu ain. Jadi ketika kita mengumumkan bahwasanya kita diharuskan untuk keluar melawan orang kafir atau berjihad, maka pada saat itu juga status hukum jihad berubah menjadi fardu ain. Jadi ini tentang hukum jihad. Kemudian bentuk jihad, nah, sudah kita jelaskan tadi bahwasanya jihad itu tidak hanya melalui senjata saja, tapi kita bisa berjihad melalui lisan kita, dan bisa berjihad melalui hati kita, yaitu mempertahankan akidah kita, melalui keyakinan kita, bisa juga melalui lisan, berdakwah, menjelaskan kebenaran, baik itu kepada orang muslim sesama kita, dan juga kepada kaum kafir yang belum mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Ataukah bilmal, ataukah kita berjihad melalui harta kita. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan harta, bisa saja berjihad, ya, menginfakkan apa saja, bukan hanya membeli senjata, tapi semua bentuk-bentuk yang bisa menegakkan agama Allah melalui majelis-majelis seperti ini, atau apa saja, kan, bisa berjihad melalui harta. Atau kabiliyat, atau bisa juga melalui kekuatan kita. Kan. Jadi jihad bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan harta, dan bisa dengan kekuatan yang kita miliki. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa aidikum wa alsinatikum. Bahwasanya berjihadlah melawan orang musyrikin, baik itu melalui hartamu, melalui tanganmu, kekuatanmu, ataukah melalui lisanmu. Kemudian ketika kita membahas tentang jihad, lalu siapa yang bisa dikategorikan sebagai seorang mujahid? Nah, sebagai seorang mujahid, apakah semua yang keluar di jalan Allah berperang itu dikatakan mujahid? Ataukah ada orang-orang tertentu yang masuk dalam kategori ini? Kan? Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagaimana pada hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa sahabat ajma'in. Beliau pernah datang kepada Rasulullah SAW berkata, mengatakan dan mengkisahkan bahwasanya seorang lelaki, ja'a rajulun ila Nabi SAW, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW bertanya. Dia mengatakan, faqala ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Ya Rasulullah, orang yang keluar berperang itu ada banyak macamnya. Ada yang keluar yuqatilil maghnam hanya sekedar untuk mendapatkan ghanimah saja. Hanya untuk mendapatkan harta rampasan saja. Warrajulu yuqatil lizikr. Ada juga yang keluar hanya untuk disebut-sebut saja. Ria, hanya ingin disebut bahwasanya dia itu adalah orang hebat, orang pemberani. Warrajulun yuqatilu liyura makanah. Ada juga yang hanya untuk dilihat posisinya saja, bahwasanya dia itu mempunyai kedudukan, dia pemberani dan lain. Faman fi sabilillah, terus apa sebenarnya yang masuk kategori orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia mengatakan man qatala Allahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Jadi Rasulullah tidak menjelaskan bahwasanya itu tidak termasuk, ini tidak termasuk, ini tidak termasuk, tapi memberikan secara konteks secara umum. Dia mengatakan bahwasanya siapa saja
yang keluar berjihad, berperang dengan tujuan i'la kalimatullah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Islam, jadi litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fisabilillah. Itulah yang disebut dengan fisabilillah. Jadi itu siapa yang mujahid, yang dikategorikan benar-benar mujahid fisabilillah adalah benar-benar yang dalam hatinya, artinya benar-benar hanya keluar untuk berjihad atau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad. Ada banyak sisi, di antaranya apalagi tentang fadilah jihad. Kita berbicara tentang hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang keistimewaan berjihad fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah diisyaratkan bahwasanya orang yang keluar berjihad itu akan mendapatkan kebaikan. Artinya seluruhnya kebaikan, tidak ada kejelekan. Dengan paham bahwasanya yang dimaksud jihad yang tadi yang kita jelaskan bahwasanya li'ila'i kalimatullah. Benar-benar dia keluar untuk menegakkan agama Allah. Jadi orang yang keluar benar-benar untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu semua sisi adalah kebaikan. Baik dia kembali setelah berperang dalam keadaan hidup ataukah dia gugur dalam perang, semua mendapatkan dalam bentuk apa? Allah memberikan sebuah kebaikan. Jadi di sini dalam hadis ini disebutkan intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi. Nah, ini yang kita jelaskan tadi. Benar-benar dia keluar betul-betul karena iman kepadaku, wa tasdiqun bi rusuli, dan juga untuk salah satu bentuk iman kepada para rasulku, an urji'ahu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membagikan an urji'ahu bima nala, lima dia kembali dalam keadaan hidup dengan membawa pahala yang sangat besar sekali. Yang kedua, ataukah tidak ada harta atau tidak ada apa? Au ganimatin, yang tadi bagian yang pertama tadi dia kembali hanya mendapatkan pahala tanpa ada ganimah, berperang tidak ada ganimah, dia akan kembali dengan pahala yang besar. Atau keadaan yang kedua, dia mendapatkan ganimah. Tapi bukan berarti di sini secara konteks seakan-akan orang yang mendapatkan harta rampasan tidak mendapatkan pahala, tidak. Di sini Allah mengatakan ini adalah salah satu bentuk ijaz Rasulullah SAW, tidak menyebutkan tapi sudah dipahami. Ganimatin ma'ajr. Dia kembali membawa ganimah, harta rampasan, dan juga mendapatkan pahala. Tentunya pahalanya berbeda dengan pahala yang tadi. Pahala yang tidak mendapatkan ganimah. Itu ketika dia kembali dalam keadaan hidup. Ataukah dia gugur dalam perang. Dia mengatakan, au udkhilahul jannah. Atau aku akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini adalah salah satu. Ini fadilah atau keistimewaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang yang berjihad akan mendapatkan kebaikan dari semua sisi. Baik dia kembali dalam keadaan hidup ataukah dia gugur di medan di medan perang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala salah satu bentuk fadilah jihad, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Min adzabin alim. Wahai orang-orang mukmin, maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian sebuah bentuk tijarah, sebuah bentuk jual beli, sebuah bentuk perdagangan di mana itu akan menyelamatkan kamu dari siksaan yang sangat pedih. Jadi maukah kalian saya tunjukkan sebuah amalan di mana jika kau melakukan itu maka kau akan selamat dari azab yang sangat pedih. Tu'minuna billah. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, beriman kepada rasulnya, kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau selamat dari azab, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, yang ketiga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalikum wa anfusikum, baik dari hartamu ataukah dengan keluar secara person, kamu keluar secara langsung. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah yang terbaik bagi kamu jika kamu mengetahui. Apalagi fadil yughfaru lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni
segala bentuk dosamu. Allah mengampuni dosamu. Nanti kita akan sebutkan bahwasanya ada keistimewaan diberikan kepada seorang mujahid atau seorang yang syahid ketika masuk pada syahadah, karena ini menceritakan juga tentang yang mati syahid. Wa yudkhilukum jannah. Jadi yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibah fi jannati 'adn dzalikal fawzul azim. Ini adalah salah satu semua bentuk keistimewaan jihad. Allah mengampuni dan memasukkanmu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kemudian tempat-tempat yang sangat indah sekali, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul azim. Itu adalah salah satu bentuk kemenangan yang sangat besar sekali. Kemudian salah satu fadilah jihad juga, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannah mi'atu darajah. Bahwasanya di surga itu ada, atau di akhirat nanti ada jannah atau 100 tingkat surga. Nah, jadi ada 100 tingkat. Inna fil jannati mi'atu darajah. Bahwasanya di surga itu ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah. Itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mereka yang berjihad di jalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan 100 tingkat bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma bainad darajataini, jadi tingginya antara dua tingkat ini, di bainad darajataini, jadi perantara antara dua, dari darajah yang pertama dengan darajah yang kedua, tingginya itu perantaranya seperti apa? Ma bainad darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Itu seperti antara bumi dan langit. Itu 1 derajat. Itu baru 1 derajat. Jadi bayangkan apabila itu adalah 100 derajat. Itu diperuntukkan bagi mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kama bainas samai wal ardh fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jadi kalau kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, fas'aluhul firdaus, maka mintalah yang paling tinggi, minta firdaus. Jadi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta yang rendah-rendah, minta yang paling bagus. Jika kau minta surga, maka mintalah firdaus. Jangan yang lain. Fa innahu awsatul jannah wa a'la. Karena firdaus itu adalah yang paling derajat yang paling tinggi dalam surga adalah jannatul firdaus. Wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tufajjaru anharul jannah. Jadi karena firdaus itu adalah di atasnya, yang paling atas di atasnya adalah arsyur rahman. Dari situlah, dari firdaus itu keluar situ adalah mata air surga. Di situlah keluar mengalir, kemudian mengalir kepada jannah atau surga-surga yang lain. Ini adalah fadlul jihad. Dan ini adalah salah satu bentuk keistimewaan orang yang berjihad. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah ada 3 di sini disebutkan. Orang yang jihad yang benar-benar berjihad ada 3 keadaan. Imma dia pulang dalam keadaan hidup dengan membawa pahala yang sangat besar sekali tanpa ganimah. Ingat, ganimah apa itu ganimah? Ganimah adalah harta rampasan yang kita dapatkan melalui perang. Adapun harta rampasan yang kita ambil dari orang kafir tanpa melalui perangan, itu disebut dengan istilah al-fai. Nah, jadi ganimah apa itu ganimah? Ganimah adalah harta rampasan yang didapatkan oleh orang muslim melalui perangan melawan orang kafir. Jadi bimana la min ajrin au ghanimatin ma ajr. Au ghanimatin ma ajr. Ataukah dia kembali membawa harta rampasan ganimah bersama dengan pahala juga. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, au udkhilahul jannah, ataukah aku akan masukkan dia ke dalam surga. Surga sudah kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk mujahid mi'atu darajah. Allah mempersiapkan 100 derajat bagi orang yang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang surga sedikit, jadi ada kisah mungkin antum semua pernah dengar, kisah tentang orang yang paling terakhir masuk dalam surga. Jadi ini kita berbicara tentang nikmatnya surga.
karena Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga mi'atu darajah, kita berbicara tentang surga yang paling di bawah. Orang yang paling masuk, terakhir yang paling masuk surga. Jadi dalam Sahih Muslim diceritakan tentang Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Jadi kita tahu bahwasanya semua orang Muslim pasti masuk surga. Jadi semua man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapapun yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi kapan itu? Ya, wallahu a'lam. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Jadi nanti di akhir kemudian ada orang yang paling terakhir masuk surga. Jadi ketika dia dikeluarkan dari neraka, dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, selamatkan dari aku." Dia sudah melihat tidak ada lagi orang sendiri. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari jannah, dikeluarkan dari nar, dikeluarkan dari api neraka. Pada saat itu eh, dia mengatakan bahwa saya najini minan, selamatkan aku dari, cukup itu, tidak ada yang aku minta yang lain. Cukup kau selamatkan, keluarkan aku. Cukup kau selamatkan aku dari neraka. Aku tidak akan meminta yang lain. Allah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak, kalau aku mengeluarkan kamu dari neraka, kau pasti akan meminta yang lain. Dia katakan tidak, dia berjanji saya tidak akan meminta. Cukup selamatkan aku, keluarkan aku dari. Setelah itu Allah mengeluarkan dia, mengeluarkan dia dari neraka, menyelamatkan dari api neraka. Setelah itu akan tetapi dia masih bisa melihat ketika dia berpaling kiri, dia masih melihat api neraka. Dia meminta lagi kepada Allah, ya Allah, kan jauhkan pandanganku dari neraka ini. Itulah tabiat manusia. Jadi ada ketika dia pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan pada tempat tersebut, dia berusaha untuk menjauhi itu. Bahkan untuk melihat itu, dia berusaha untuk tidak melihat lagi. Dia meminta itu. Ya Allah, palingkan aku dari neraka ini. Jadi Allah mengatakan, kau betul-betul adalah ghadir, kau ingkar janji. Tadi kau mengatakan bahwasanya kamu tidak akan meminta hal yang lain setelah aku keluarkan dari janji. Dia mengatakan, ya Allah, pokoknya jauhkan aku, palingkan aku dari itu. Kemudian Allah pun menerima permintaan dia dan menjauhkan pandangannya dari api neraka. Kemudian dia berpaling, ketika Allah memalingkan dari api neraka, dia melihat dari kejauhan pohon yang rindang. Belum surga, masih pohon. Dia melihat pohon, tiba-tiba dia minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dekatkan aku dari pohon itu. Berikan aku kesempatan untuk bernaung di bawah pohon itu. Allah yang mengatakan bahwasanya betul-betul kamu ini adalah orang yang tidak bisa kamu ingkar janji. Kamu mengatakan tidak akan meminta hal yang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah pun mengabulkan permintaan dia. Sampai kisah-kisah yang panjang, sampai ke pohon yang ketiga. Jadi setiap sampai ke pohon, dia melihat pohon yang lain. Sampai ke pohon selanjutnya, dia melihat pohon yang lain. Sampai pohon yang ketiga, pohon yang lebih baik jadi pohon yang setelahnya lebih baik dari yang sebelumnya. Dia meminta hal yang sama, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk sampai dia ke pintu surga. Sampai dia ke pintu surga, dia pun meminta kepada Allah Subhanahu, ya Allah, masukkan aku ke dalam. Masukkan aku ke dalam. Dan Allah pun menjawab seperti jawaban yang tadi, kamu betul-betul selalu ingkar janji. Kamu tadi berjanji bahwasanya tidak akan meminta hal, sekarang kau minta hal yang lain lagi. Tapi dia melihat jannah, ternyata jannah sudah ada penduduknya masing-masing yang sudah mengambil bagiannya, sedangkan dia belum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia inginkan. Apa yang Allah mengabulkan untuk masukkannya pada surga. Pada saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga, dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya hal yang tidak diberikan kepada yang lain. Artinya betapa nikmatnya surga itu. Sehingga dia mengatakan bahwasanya apa yang saya rasakan saat ini adalah perasaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Bahwa dia merasa bahwasanya surga yang diberikan kepada dia adalah surga yang terbaik, padahal tidak. Dia berada di posisi yang paling terakhir dan dia merasa bahwasanya itu adalah hal yang paling terbaik. Allah mengatakan bahwa saya akan memberikan kamu surga yang lebih luas, berkali-kali lipat dunia dan seisinya.
Itu adalah surga yang artinya orang yang paling terakhir masuk surga. Jadi ketika kita surga, surga nikmatnya itu tidak terbatas, sangat tidak terbatas. Ya, tidak bisa terlihat oleh mata, tidak bisa kita bayangkan melalui pikiran kita. Itu adalah surga yang paling rendah dan orang yang paling terakhir masuk surga. Merasakan bahwasanya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebaikan kepada orang lain yang dirasakan seperti yang ia rasakan. Itu hanya surga yang paling rendah saja. Belum lagi surga Firdaus, kan. Belum lagi surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mi'atu darajat, 100 derajat yang diberikan kepada apa? eh, kepada mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian udkhilahul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Walaula an asyukka ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyah. Andai saya tidak memberatkan kepada umatku, maka saya tidak akan pernah meninggalkan satu perang pun. Artinya sariyah ada ghazwah, kan. Jadi sebagian ulama membedakan istilah ini. Kalau ghazwah itu adalah peperangan yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ghazawat, peperangan yang diikuti dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau peperangan yang terjadi zaman Rasulullah dan Rasulullah di dalamnya tidak ada, maka itu dikatakan syariah. Kan? Dikatakan syariah. Jadi peperangan yang tidak diikuti ini adalah istilah ulama, tapi meskipun sebagian ulama tidak membedakan. Jadi syariah adalah sekelompok mujahid, sekelompok prajurit, kan? Di dalamnya tidak ada Rasulullah. Jadi keluar untuk berperang atau diberikan misi tertentu, di dalamnya tidak Rasul, itu dikatakan syariah. Jadi sekelompok prajurit. Jadi saya tidak akan tertinggal dari kelompok prajurit untuk berjihad di jalan Allah. Walau wadidtu anni uqtalu fi sabilillah, dan saya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ketika saya keluar berjihad, uqtalu fi sabilillah, gugur di medan perang. Artinya mati syahid. Di sini Rasulullah mengisyaratkan tentang fadilah atau keistimewaan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa uhya, kemudian saya dihidupkan kembali. Summa uqtal, kemudian saya dimatikan lagi. Summa uhya, kemudian saya hidupkan lagi. Summa uqtal, itu yang terakhir. Kenapa? Karena itu yang diinginkan, yaitu syahadah. Jadi terakhir adalah mati. Jadi begitu ini mengisyaratkan atau Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya mati syahid atau syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai keistimewaan yang sangat tinggi sekali, yang sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kan. Jadi ini juga mensyaratkan bahwasanya kita ini sebagai seorang muslim boleh saja berharap hal-hal yang baik meskipun itu seakan itu tidak bisa terjadi, kan. Tapi insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Kita mengharapkan sesuatu yang bagi kita susah untuk dilakukan, itu tidak mengapa, kan. Yang penting hal itu adalah hal-hal yang baik. Jadi ini adalah salah satu fadilah tu asyhada fi sabilillah. Fadilah atau keistimewaan gugur di medan perang. Ketika kita berbicara tentang fadilah syahada, fadilah keistimewaan syahada itu banyak sekali, kan. Di antaranya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan lisyahidi indallahi sittu khisal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan enam hal kepada mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, langsung diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwalil, itu langsung diampuni. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Jadi ketika darahnya keluar meninggal, pada saat itu langsung Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Wa yura maq'adahu minal jannah, juga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tempatnya dia di dalam surga. Itu juga keistimewaan bagi orang yang syahid. Wa yujaru min azabil qabr, Allah akan menyelamatkan dia dari azab kubur. Wa ya'manu min fazail akbar, dan juga al-faza akbar, yaitu pada yaumul hisab, di mana di sana ada neraka nantinya, Allah akan menyelamatkan dari rasa takut tersebut. Wa yuhalla hullatal iman, dan juga pada saat itu dia termasuk orang-orang yang akan dipakaikan pakaian iman. Bahwasanya yang paling pertama dipakaikan nanti adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan orang yang mati
berjihad di jalan Allah juga termasuk orang yang akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzawwij minal huril ain, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk mereka bidadari-bidadari. Wa yusfa'u fi sab'ina insan min aqaribi, dan juga dia diberikan keistimewaan bisa memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya. Jadi siapa saja dia mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan, memberikan syafaat kepada 70 orang. Ini adalah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang gugur di medan perang. Makanya pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah berharap untuk syahid di jalan Allah berkali-kali. Dan kemudian jangan mengira bahwasanya dalam Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya orang yang mati syahid juga itu sebenarnya tidak mati, akan tetapi mereka hidup. Hidup yurzakun. Jadi mereka itu tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki. Itu mereka adalah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Sebagaimana dalam firman Allah, katakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Yang kau mengira mereka yang mati di jalan Allah mereka itu mati, tidak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Mereka itu tetap hidup dan mereka tetap diberikan Allah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini adalah salah satu fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, waktunya berakhir lagi. Padahal untuk masalah jihad masih ada lagi. Ini ada satu hal lagi yang poin yang penting mungkin bisa kita sebutkan, yaitu apakah posisi syahid itu bisa kita dapatkan bukan melalui mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah bisa mendapatkan pahala syahid? Apa kita bisa masuk dalam kategori syahid meskipun kita tidak mati di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak berperang? Jadi poin ini belum kita bisa jelaskan, tapi hadisnya alhamdulillah sudah berakhir. Tapi waktu sudah tidak mengizinkan, sudah menghabiskan 1 jam. Saya kira sampai di sini untuk penjelasan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi yang kedua, dan juga mungkin pada sesi kedua bisa kita memberikan gambaran sedikit tentang bahwasanya syahid itu bisa kita dapatkan meskipun bukan melalui berperang atau berjihad mengangkat senjata melawan orang kafir. Fadal akh Nasaruddin, silakan. Ya. Masuk sesi yang Alhamdulillah. kedua. Alhamdulillah, itulah tadi materi yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, atau teman, atau seluruh hadirin yang ingin bertanya bisa secara langsung ke Ustadz dengan mengaktifkan speakernya, atau bisa dengan menuliskan pertanyaannya di chat Zoom, nanti kami akan membacakannya. Tafadhol kepada hadirin yang ingin bertanya. Ya, baik Ustadz, ada pertanyaan melalui meeting chat. Pertanyaan dari Ibu Yasinta. Ustadz, mengadakan kajian seperti ini apakah merupakan termasuk perbuatan jihad, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi ini kita sudah singgung pada awal pertemuan, pada awal tadi, bahwasanya jihad itu ada makna umum dan ada makna khusus. Ada makna umum dan ada makna khusus. Makna khusus kita katakan itu melawan kufar. Tapi makna yang lain, makna secara umum, segala bentuk ibadah yang kita lakukan secara sungguh-sungguh itu dikatakan jihad. Jadi kita sekarang ini ketika kita belajar menuntut agama Allah,
kan, mempelajari agama ini adalah salah satu bentuk jihad. Akan tetapi ketika kita mati di dalam tersebut, apakah dia mati syahid atau tidak, itu saja di permasalahannya. Tapi dari segi jihad, itu adalah termasuk bentuk jihad makna secara umum. Saya sebutkan tadi, bahkan seorang anak ketika dia berusaha untuk berbuat baik, birrul walidain, itu adalah juga jihad. Seorang perempuan yang melaksanakan haji, itu adalah jihadnya juga, kan. Rasulullah mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu. Jadi orang yang berjahid adalah semua orang yang mujahid adalah semua orang yang berusaha untuk melawan hawa nafsunya, berusaha untuk melakukan sesuatu. Dan yang paling tinggi yang tadi adalah melawan hawa nafsu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika kembali, ini adalah hadisnya. Sedikit ada ini, bahwasanya kita kembali dari jihad yang kecil melalui kemudian akan masuk pada jihadul akbar, jihad yang besar. Jadi menuntut ilmu adalah salah satu bentuk jihad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang kita sebutkan, bahwasanya jangan semuanya keluar untuk berjihad, tapi masuklah pada jihad yang lain, yaitu liyatafaqahu fid-din, kemudian untuk untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu bentuk jihad kita. Oh ya, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan kedua. Mungkin pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang pertama, namun ini dikhususkan terkait dari segi pandang seorang pengajar, Ustadz, seperti dosen. Itu kira-kira kalau mau berjihad seperti apa, Ustadz, bentuk jihad dari seorang pengajar atau dosen seperti itu, Ustadz? Nah, seorang pengajar, yang paling pertama katakan tadi bahwasanya luruskan niat, kan? Meluruskan niat untuk betul-betul untuk mengajar karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu bentuk jihad. Kemudian usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki umat ini, karena kita mengajar adalah suatu hal yang bukan derajat yang, itu suatu derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengangkat kejahilan dari seseorang, itulah salah satu bentuk jihad kita, kan. Itulah salah satu fi sabilillah, kan. Salah satu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita ajarkan, meskipun itu berkaitan dengan hal duniawi, yani bukan hal yang akhirat, hal duniawi apa sih yang kita ajarkan, tapi benar-benar kita ajarkan itu dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu berkaitan dengan duniawi, itu adalah salah satu bentuk jihad. Salah satu bentuk. Kita katakan tadi bahwasanya semua amalan dan usaha yang kita lakukan, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kan, itu adalah salah satu bentuk jihad kepada Allah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi mengajar betul-betul perbaiki niat dan benar-benar mengangkat kejahilan atau tujuan yang benar-benar yang baik. Bukan berfokus pada hal duniawi saja. Jadi meskipun yang kita ajarkan adalah hal duniawi, tapi kita alihkan atau kita niatkan untuk akhirat, kan. Jadi sebagaimana dalam hukum Islam, hukum Islam ada hal-hal yang boleh dalam hukumnya secara umum, hukumnya adalah boleh, tapi itu bisa menjadi amal kebaikan. Kan. Seperti makan umpamanya. Makan. Kita makan setiap hari ini. Tapi makannya orang yang beriman, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu berbeda. Orang yang tidak berilmu atau tidak beriman, dia makan sekedarnya saja, pokoknya tujuannya sama, pokoknya untuk mengenyangkan diri. Tapi seorang mukmin biasa saja menjadikan itu adalah amal saleh, kan. Dengan berniat saya makan supaya saya bisa mengerjakan pekerjaanku dan bisa memperkuat diriku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu makannya itu menjadi ibadah, apalagi mengajar. Meskipun itu hal duniawi yang kita ajarkan, tapi niat kita karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi ibadah dan salah satu bentuk jihad yang mempunyai pahala yang sangat besar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, baik Ustadz. Ada pertanyaan lagi dari Wia Sinta. Mungkin bersinggungan juga dengan jawaban yang telah Ustadz berikan. Bagaimana agar kami bisa optimal dan meluruskan diri semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Nah, bagaimana memperbaiki niat. Jadi ini berkaitan dengan akidah sebenarnya. Akidah sebenarnya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama. Jadi hal yang paling penting yang kita pelajari dalam agama ini adalah al-imanu billah.
kita benar-benar harus memperbaiki keyakinan kepada Allah. Makanya ada pelajaran istilah, ada ilmu tauhid kan. Nah, ilmu tauhid itu kita perbaiki dulu kan. Kalau bisa ya, dalam satu kajian juga ini yang paling penting juga, ada kajian tauhid, ada kajian tentang iman. Dan itu yang akan membantu kita keikhlasan, karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa itu Allah, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal melalui sifat-sifatnya, keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat kita semakin yakin, memperkuat iman kita untuk apa? Mendekatkan diri dan melakukan segala hal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya niat itu kan ablagu minal amal. Bahwasanya itu sesungguhnya niat itu bahkan lebih tinggi ya, lebih tinggi dibanding amal. Kenapa? Karena terkadang banyak orang yang mendapatkan pahala kan suatu amalan dia dapatkan padahal dia tidak mengerjakannya kan. Dan ada orang yang mengerjakan amalan tersebut dan dia tidak mendapatkan pahalanya. Bayangkan niat. Bayangkan, niat itu ablagu minal amal. Jadi itu sangat poin yang paling penting, bahwasanya niat itu sangat penting. Bahkan syahadah ya, saya akan singgung sedikit berkaitan dengan syahid ya. Ingat bahwasanya dengan niat kita bisa mati syahid. Meskipun kita tidak mati. Orang mati di kasur sekalipun, dia bisa mendapatkan mati syahid. Karena apa? Melalui niatnya. Itu sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam suatu hadis, beliau berkata, "Man sa'alallah asy-syahada bisidqin min qalbihi, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firash." Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa saja yang meminta syahid benar-benar lurus di dalam hatinya, benar-benar ikhlas, betul-betul meminta syahid kepada Allah Subhanahu wa taala, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Allah akan memberikan dia derajat mati syahid. Wa in mata 'ala firash, meskipun dia mati di kasurnya. Bayangkan. Itu karena apa? Karena niat. Betul-betul dia berniat, ya Allah matikan aku mati syahid ya Allah. Allah akan memberikan derajat tersebut meskipun dia mati di kasur. Meskipun dia tidak mati di medan perang. Kan? Maka Rasulullah SAW bersabda melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada seorang sahabat. Nah, dia bertanya, "Ma ta'uduna syahid fiik?" Menurut kalian itu syahid itu apa? Kata Rasulullah. Rasulullah bertanya, menurut kalian ini, wahai para sahabatku, menurut kalian syahid itu apa? Menurut kalian? Kalau ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Menurut kami, ya, bagi kami yang mati syahid itu adalah mereka yang pergi berperang di jalan Allah, niat karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati, itulah yang dikatakan syahid. Itu menurut kami. Apa kata Rasulullah? Idzan syuhada'u ummati idzan laqalil. Rasulullah mengatakan, kalau pemahamanmu tentang mati syahid seperti itu, berarti yang mati syahid, yang mendapatkan syahid di dalam umat itu sedikit sekali. Di saat ini siapa yang pergi berperang? Dari sudah sekian ini hanya berapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap bahwasanya mati syahid itu hanya hanya sebatas itu saja, mereka yang berperang dan mati di jalan itu mati syahid, idzan asyuhada ummati idzan laqalil. Kalau begitu orang yang mati syahid di umat itu hanya sedikit saja, kata Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Qalu faman hum? Ya Pak, ya Rasulullah. Terus siapa yang mati syahid lagi selain mereka yang jatuh, ya mereka yang apa? Yang mereka yang gugur di medan perang. Siapa lagi yang bisa dikategorikan syuhada? Rasulullah mengatakan, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Betul apa yang katakan tadi. Mereka yang jatuh di gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah mati syahid. Kemudian waman mata fit ta'un fahuwa syahid. Mereka yang mati melalui wabak ta'un, penyakit ta'un, dari wabak, ulama mengkategorikan juga seperti virus corona yang kemarin, mereka yang mati juga dikatakan syahid, tentunya orang yang muslim. Waman mata fil batni fahuwa syahid. Mereka juga yang mati karena sakit perut juga mati syahid. Wal ghariqu syahid. Mereka yang mati karena tenggelam di laut atau di mana saja, bahwa syahid juga termasuk syahid. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jama'a syuhada.
syahadat. Juga mereka yang melahirkan, wanita-wanita yang melahirkan betul-betul lahir karena melalui jima yang sahih, yang betul, melalui akad pernikahan yang sahih, kemudian meninggal ketika dia dalam keadaan melahirkan, termasuk mati syahid. Jadi ada banyak dan melalui niat yang kita katakan tadi, bahkan melalui niat kita, niat saja, meskipun kita tidak keluar di jalan Allah untuk berjihad, tapi kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala syahadah, meminta untuk mati syahid, meskipun kita mati dimanapun, dalam keadaan apapun, tidurkah atau yang lain, berjalan atau yang lain, maka kita akan mendapatkan pahala syahid dengan betul-betul niat yang ada di dalam hati kita. Jadi itu pentingnya niat ya. Jadi ingat bahwasanya niat itu sangat penting kan. Jadi perbaiki niat kita karena niat itu sangat penting. Kita bahas kemarin jangankan itu ya. Jangankan berkaitan dengan kajian seperti ini kan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita bahas bahwasanya dalam menuntut ilmu betul-betul kita harus perbaiki niat. Menuntut ilmu dan juga mengajar termasuk kan. Dan juga mengajar. Allah mengatakan, Rasulullah SAW sudah mengancam bahwasanya mereka yang belajar bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mereka mengajar hanya untuk tujuan duniawi saja. Rasulullah SAW mengatakan, lam yajid urfal jannah. Nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Jadi perbaiki niat. Perbaiki niat benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, syukran Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Sofian Yasri. Pertanyaannya, disebutkan jihad bermakna fardu ain, salah satunya jika diserukan oleh imam atau pemimpin. Siapakah imam atau pemimpin yang dimaksud, Ustadz? Seperti tanya Ustadz. Apa tadi? Sebutkan jihad bermakna fardu ain, salah satunya jika diserukan oleh imam, pemimpin siapa. Jadi termasuk pemimpinnya. Jadi saat ini termasuk, jadi bukan karena kita tidak punya pemimpin secara umum ya. Termasuk presiden ketika presiden mengumumkan untuk difa kan, untuk menjaga negara kita, itu juga termasuk jihad. Tapi nanti kembali pada person masing-masing, niatnya untuk keluar menerima panggilan itu untuk betul-betul untuk karena Allah Subhanahu wa taala dan menjaga tempat kita dari serangan orang-orang kafir, maka itu adalah termasuk jihad. Jadi tidak termasuk pada imam atau khalifah saja, tidak. Jadi termasuk pada pemimpin kita saja, karena kita memang diperintahkan. Dan kenapa itu menjadi wajib? Karena itu berada di bawah kaidah umum bahwasanya kita diperintahkan untuk mentaati ulil amr. Kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin kita. Ya, baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Uci SBY. Saya pernah dengar ceramah menyebutkan bahwa jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana pandangan dari Ustadz? Terima kasih. Nah, inilah yang tadi hadis yang kita sebutkan, al-mujahidu man jahada nafsahu. Sebenarnya mujahid betul mujahid adalah mereka yang melawan hawa nafsunya. Ya, itu adalah jihad. Ya, jihad yang paling besar. Rasulullah SAW ya, pada hadis tersebut yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ketika perang dari Badar mengatakan bahwasanya kita sudah kembali dari perang. Ingat, perang Badar pada situ perang yang paling pertama, di mana jumlah kaum orang kafir itu berkali lipat dibanding jumlah orang muslim. Artinya perang yang sangat berat sekali kan, perang berat sekali, karena dari segi jumlah, dari segi persiapan orang kafir lebih unggul. Pada saat itu Rasulullah mengatakan kita sekarang ini sudah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang paling besar. Itu yang dimaksud adalah jihad melawan hawa nafsu. Karena kalau kita berjihad di melawan orang kafir, musuh kita itu terlihat dan nyata, dan hanya satu sisi saja. Sedangkan nafsu itu tidak nyata dan berada pada semua sisi. Sekarang ini umpamanya di zaman kita, jangankan di keluar rumah,
kan jangankan keluar rumah, kita melangkahkan keluar satu langkah saya keluar rumah sudah banyak fitnah yang kita bisa kita banyak dosa yang bisa kita lakukan. Mata bisa memandang hal yang buruk, telinga bisa mendengar suatu hal yang buruk kan. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah sekalipun kan. Dalam rumah sekarang fitnah sudah masuk kan, melalui internet kan. Banyak hal dosa yang bisa kita lakukan pada saat itu adalah hawa nafsu. Jadi jihad yang paling berat memang adalah melawan hawa nafsu. Dan juga salah satu bagian dari hawa nafsu adalah juga sebenarnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang kafir. Jadi betul kan jihad yang tapi dari segi pahala keistimewaan. Jadi dari segi beratnya kita melihat dari segi beratnya. Dari segi beratnya bahwasanya lebih berat jihad melawan hawa nafsu dibanding orang berjihad melawan berperang di medan perang. Itu dari segi berat. Tapi dari segi pahala Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan khusus mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari segi beratnya sebenarnya memang seperti yang katakan Rasulullah bahwasanya yang paling berat adalah ketika kita berjihad melawan hawa nafsu karena itu tidak pernah berhenti. Selalu ada di setiap saat dan itu tidak nyata depan. Ya, baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan suami yang meninggal sedang dalam keadaan mencari nafkah? Meninggal di tempat kerjanya. Ini pertanyaan dari Ibu Ita Nafis. Jadi lihat bahwasanya mencari nafkah adalah salah satu kewajiban. Ketika kita kewajiban kepada keluarga kita, kepada yang di bawah tanggungan kita, kewajiban untuk anak kita, istri kita. Ketika kita melaksanakan suatu jadi bahwasanya dia dalam keadaan jadi orang yang kerja kan melakukan hal apa? Melakukan kewajiban, suatu hal ibadah kan. Tapi ingat kita kembali pada niat yang tadi ya. Dia kerja untuk apa? Kan? Dia kerja untuk apa? Untuk tujuan duniawi atau yang benar-benar karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, suami yang keluar bekerja untuk mencari nafkah pada saat itu dia melaksanakan kewajiban dia. Ingat, kewajiban berarti itu adalah suatu ibadah. Dan itu adalah satu bentuk jihad. Ya. Itu adalah satu bentuk jihad juga yang dilakukan seorang suami. Ya. Salah satu bentuk jihad bermakna umum. Tapi ketika dia mati, kan, mati dia dalam kewajiban tersebut, kan, bisa saja juga tapi pelaksanaan mempersiapkan dia hukumnya tidak seperti itu. Jadi dia disalatkan, dikafani, kan? Jadi mendapatkan hukum syahid akhirat, akan tetapi hukum syahid dunia dia diperlakukan seperti orang yang meninggal, orang muslim yang lain, disalati, dikafani dan jadi orang yang meninggal, orang yang keluar untuk mencari nafkah adalah termasuk jihad dan itu adalah kewajiban dan adalah satu ibadah yang sangat besar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mati syahid seperti itu adalah syahid apa? Kita katakan syahid duniawi dan bukan syahid akhirat. Ya, baik Ustadz. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sukmawati Kolaka Timur. Afwan Ustadz, jaringan saya tadi hilang. Semoga pertanyaan yang tidak berulang. Berarti Ustadz, segala amal soleh yang kita kerjakan dengan niat mengharapkan ridho Allah dan untuk meningkatkan ibadah termasuk jihad ya Ustadz? Ya, itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh menjahad sungguh-sungguh itu adalah bentuk jihad. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah mereka yang melaksanakan hal tersebut dikategorikan mati syahid atau tidak? Itu saja. Jadi semua amalan yang kita lakukan betul-betul karena Allah dengan sungguh-sungguh itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuman dari segi hukum kan itu tidak bisa disamakan dengan jihad yang keluar di jalan Allah.
itu tidak disamakan hukumnya. Tapi dari segi kategori jihad itu adalah bentuk jihad. Nah, Ya, baik Ustaz. Baik, bagi hadirin jika masih ada pertanyaan bisa mengetik pertanyaannya melalui meeting chat karena waktu masih ada 3 menit. Jadi bagi yang ingin bertanya bisa bertanya melalui meeting chat. Ayo Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bu Yasinta. Bagaimana mempersiapkan kematian agar ketika malaikat datang kita sudah siap, Ustadz? Seperti itu. ya. Bismillah. Kedengar ya? Iya, Tadi Ustadz, error kedengaran, tadi. Ustadz. Oke. Jadi saya bukan mempersiapkan kematian ya. Bukan, tapi bersiap untuk menghadapi ya. Apa kita siap atau tidak? Jadi tentunya kita semuanya kan, bukan hanya siapa saja, tapi semuanya betul-betul harus mempersiapkan kan, atau mempersiapkan diri karena kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya semua insan, semua makhluk hidup yang namanya hidup pasti akan mati. Itu suatu kepastian kan. Jadi terkadang ya, kita menghabiskan waktu untuk mengejar hal-hal yang tidak pasti kan. Sedangkan ada yang Allah sudah janjikan suatu yang pasti ya, seperti hal yang duniawi kan. Allah sudah menjelaskan bahwasanya rezeki itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada juga orang yang menuntut itu melalui jalur yang haram, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan bahwasanya rezeki setiap insan itu sudah ditentukan. Kita hanya perlu bergerak sedikit, Allah akan mendatangkan rezeki tersebut tanpa harus mengambil rezeki tersebut melalui hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah SWT. Jadi kita persiapkan diri kita adalah dengan melalui amal-amal saleh. Kita harus ingat setiap saat, kapan saja, tua, muda, anak, bisa saja kematian itu datang pada saat itu. Bukan tidak mesti harus panjang umur, tidak. Kematian bisa datang kapan saja. Makanya setiap orang dianjurkan atau diharuskan untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri melalui apa? Tentunya melalui amal-amal saleh. Kan? Seperti saat ini kita sedang kajian, ketika ada yang mati dalam amal saleh seperti ini adalah salah satu bentuk persiapan kita. Kan? Ini adalah bentuk amal saleh kita. Kita sedang mempersiapkan diri untuk mati. Kan? Jadi apa saja amal saleh yang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk persiapan kita. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri? Tentunya dengan amal saleh. Selalu perbaiki niat. Kita kembali pada iman yang tadi. Perbaiki iman kita, perbaiki niat kita. Kan? Bahwasanya segala bentuk amalan apapun yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu bentuk kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dan tentunya dengan doa. Dengan doa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan hati kita dalam Islam, selalu Allah menunjukkan hal-hal amalan-amalan yang baik. Jadi meminta kepada Allah agar senantiasa istiqamah di jalan yang benar, melaksanakan ibadah yang betul tanpa pertolongan kita keyakini bahwasanya tak satu pun kita sama sekali tidak mempunyai kekuatan. Semua kekuatan ibadah yang kita lakukan itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta kepada Allah
Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan taufik untuk melakukan amal yang saleh dan ditunjukkan hal-hal yang perbuatan yang bermanfaat dan amal saleh kepada kita senantiasa. Baik, syukron Ustadz atas jawaban yang telah diberikan, sangat memberi pengetahuan lebih bagi kami. Baik, demikianlah sesi tanya jawab kita. Seperti biasa di akhir kajian ini, kami berharap Ustadz berkenan untuk mendoakan kita semua. Tafadhol Ustadz. Subhanakallahumma Jadi sebelumnya saya kembali meminta maaf ya, karena sebelumnya saya sudah diminta untuk setidaknya mengambil minimal 3 hadis, tapi pada kajian kali ini juga belum bisa kan. Saya sudah berusaha untuk meringkas kan, akan tetapi ternyata waktu tidak mencukupi, bahkan masih ada beberapa pembahasan yang belum kita singgung. Insya Allah mudah-mudahan lain kali kita bisa mengambil banyak hadis, 1 atau 2 hadis pada pertemuan berikutnya. Jadi mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap senantiasa menjaga iman kita, tetap menguatkan diri kita akan tetap di jalan Allah, di agama Allah, agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه الحمد لله. Syukran Ustadz, jazakumullah khair atas semua ilmu, doa, dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustadz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jazakumullah khair juga kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi pada hari ini, yang telah memberikan pertanyaan maupun yang hadir pada hari ini. Ilal liqa, sampai berjumpa lagi di Sabtu depan di jam yang sama insya Allah. Amin. Marilah kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khair Ustaz. wabarakatuh.